STBM Kota Madiun masuk nominasi paripurna. Wali Kota dan Ketua TPPKK luncurkan buku untuk anak-anak Kota Madiun. Intip kreasi permen dari pecel. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Marik Muzaya, inilah Madiun This Week selengkapnya. Sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM Kota Madiun masuk tahapan evaluasi dan masuk nominasi STBM paripurna. Sementara itu, Pemkot Madiun juga baru saja menjalani penilaian interview evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE tahun 2023. Kota Madiun selangkah menuju STBM Paripurna atau penghargaan di bidang sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Hal itu diketahui saat Wali Kota Maidi memberikan paparan terkait komitmen Kota Pendekar dalam menerapkan STBM di hadapan tim verifikator pusat, Rabu 27 September 2023. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Maidi memaparkan sejumlah hal terkait strategi dan komitmen Pemkot setempat dalam menerapkan STBM. Dalam paparannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut memperlihatkan kondisi Kota Madiun pada awal 2019, khususnya kawasan Sumber Umis yang kumuh. Dalam 1 tahun, Wali Kota menghadirkan perubahan hingga Kota Madiun berhasil menjadi jujukan wisatawan. Bahkan menjadi lokasi studi tiru berbagai daerah di tanah air, hingga banyaknya wisatawan yang datang untuk melihat Kota Pendekar. Lebih lanjut, upaya pelestarian lingkungan juga menjadi perhatian Wali Kota, yakni dengan kebijakan lahir 1 bayi wajib menanam 1 pohon. Dengan begitu, ekosistem tanaman di Kota Madiun akan tetap terjaga. Kepada para tim verifikator lapangan, Wali Kota meminta kritik dan masukan untuk peningkatan ke depannya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Penilaian sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM memasuki tahap evaluasi, hingga dilanjutkan tim penilai turun ke lapangan dan diakhiri dengan tahap evaluasi. Wali Kota Maidi menyebut tim juri cukup puas dengan apa yang dilihat di lapangan. Adanya saran dan masukan menjadi hal yang lumrah dalam setiap penilaian. Hari ini ada penilaian dari STBM pusat. Kota kita akan menuju kota yang purna. Dan ini timnya di sini 2 hari ya. Memang saya suruh lihat detail semuanya, kekurangan saya apa, kelebihannya apa, saya suruh menyampaikan semua. Artinya apa? Kekurangan dan kelebihan ini akan menjadi penyempurnaan ke depan dan akan menjadi edukasi daerah-daerah lain kalau ke sini. Maka hari ini untuk kota kita insya Allah cukup bagus ya, cukup bagus. Cuma kalau ada pembenahan sedikit wajar, tim juri memang harus menemukan itu. Kalau tidak menemukan itu tidak dapat kerja. Ini yang kita lakukan pada 2 hari. Optimisme tersebut dibenarkan oleh Ketua Tim Penilai STBM Award, Nita Rosalin Marbum. Dirinya mengatakan banyak belajar berbagai macam hal selama penilaian lapang. Salah satu poin yang membuatnya terkesima dengan Kota Pendekar, yakni pemberdayaan masyarakat yang baik dan mandiri, di mana satu dan lainnya mau berbagi pengetahuan untuk kemajuan bersama. Saking kagumnya dengan pemberdayaan masyarakat yang mandiri, Kasubdit Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 2 Ditjen Bina Pembangunan Daerah itu tak segan untuk merekomendasikan apa yang ada di Kota Madiun untuk diterapkan di daerah-daerah lainnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Pemerintah Kota Madiun turut menjalani penilaian interview evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB RI secara daring. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung GCIO, Dinas Kominfo Kota Madiun, Rabu 27 September 2023. Hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Madiun Maidi bersama Sekda Suko Dwi Handiarto, juga pimpinan OPD di lingkup Pemkot Madiun. Dalam penilaian interview ini, Kemenpan RB menggandeng sejumlah perguruan tinggi sebagai asesor pusat untuk mengklarifikasi dan menvalidasi dokumen sebagai bukti penilaian yang dihimpun dari sejumlah perangkat daerah pada lingkup Pemkot Madiun. Dalam paparannya, Wali Kota Maidi melalui Sekda Suko Dwi Handiarto menyampaikan capaian dan program serta hasil self-assessment SPBE Kota Madiun. SPBE merupakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Adapun penerapan SPBE bertujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, akuntabel, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat dipercaya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Memayu-ayu ning bawana, ambrasta durhangkara, Suradira Jaya diningrat, lebur dening pangastuti. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor satu di negeri ini. Bergandengan tangan, melangkah maju bersama.
Wali Kota Maidi dan Ketua TPPKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi meluncurkan buku untuk anak-anak Kota Madiun. Sementara itu, sebagai bentuk apresiasi, Google Indonesia melakukan produksi video pendidikan di Kota Madiun. Indonesia tengah menuju generasi emas di 2045 mendatang. Persiapan wajib dilakukan dari sekarang. Hal itu juga terus dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun. Perhatian diberikan sejak jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD. Harapannya anak-anak semakin siap untuk merebut generasi emas di 2045 tersebut. Wali Kota Maidi memang memberikan perhatian lebih kepada dunia pendidikan. Maklum, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu memang berangkat dari seorang guru. Perhatian di dunia pendidikan sudah cukup menyeluruh. Mulai gratis biaya bulanan untuk SD dan SMP, seragam dan ongkos jahit kepada peserta didik baru SD dan SMP, fasilitas laptop, dan layanan internet gratis. Semua perhatian tersebut diberikan untuk menunjang pendidikan. Wali Kota juga berpesan kepada orang tua untuk juga memperhatikan pendidikan anak. Wali Kota menambahkan anak merupakan aset berharga. Tentu harus dijaga. Salah satunya dengan memberikan pendidikan yang layak. Wali Kota juga berharap orang tua tidak pelit untuk pendidikan anak. Hal itu penting demi mewujudkan SDM yang berkualitas. Dalam kegiatan tersebut juga hadir Bunda PAUD Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi. Selain memberikan sambutan, Bunda PAUD juga meluncurkan buku Aku Cinta Kota Madiun. Buku yang merupakan karya Bunda PAUD tersebut berisi banyak hal terkait parenting atau pendidikan anak. Kegiatan lomba itu setidaknya diikuti oleh 1.240 anak dan orang tua. Lomba sengaja melibatkan orang tua untuk meningkatkan kedekatan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Penerbit Erlangga Madiun berkolaborasi dengan pemerintah Kota Madiun untuk meningkatkan literasi di Kota Pendekar, juga sebagai upaya mendukung Kota Madiun sebagai kota ramah anak. Kolaborasi ditunjukkan dengan pembuatan buku literasi untuk anak yang ditulis oleh Ketua TPPKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi, selaku Bunda PAUD Kota Madiun yang berjudul Aku Cinta Madiun. Juga buku persembahan Wali Kota Madiun Maidi kepada anak-anak di Kota Madiun yang berkaitan dengan upaya menekan bullying di sekolah. Konsep kedua buku itu pun disempurnakan dalam audiensi yang digelar oleh penerbit Erlangga bersama Wali Kota Maidi di Balai Kota Madiun, Rabu 27 September 2023. Wali Kota berharap dua buku ini bisa segera diluncurkan dan menjadi pembelajaran bagi anak-anak. Sementara itu, Kepala Cabang Erlangga Madiun, Harda Eka Putra, menjelaskan isi dari masing-masing buku yang disiapkan untuk anak-anak Kota Madiun tersebut. Untuk buku yang ditulis oleh Ketua TPPKK Kota Madiun, berisi buku aktivitas, seperti mewarnai dengan ikon-ikon yang ada di Kota Pendekar. Sedangkan buku anti-bullying akan berisi panduan bagi pelajar dan guru agar tindakan tersebut bisa diantisipasi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun telah menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan Google Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan, yakni untuk mendampingi guru dan siswa dalam penugasan IT. Sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama tersebut, tim Google Indonesia pun memproduksi video pendidikan. Lokasinya berada di Kota Madiun. Hal ini seperti tampak pada kegiatan mereka bersama Wali Kota Madiun Maidi di Balai Kota Minggu 24 September. Produksi video promosi tidak hanya berlangsung di Balai Kota, namun juga di Dinas Pendidikan, bahkan di rumah salah seorang siswa. Tentunya, video akan fokus terhadap program laptop Chromebook yang telah dijalankan Pemkot Madiun bagi siswa SD dan SMP. Sementara itu, Google Education Specialist Arija Ros Wanotia mengatakan bahwa video ini nantinya akan diputar dalam berbagai konferensi Google, tidak hanya di Indonesia, tapi juga konferensi internasional. Jadi untuk proses pembuatan video ini sebenarnya adalah bentuk dari apresiasi kami dari Google Indonesia kepada Kota Madiun yang secara masif telah
mengimplementasikan tools-tools dari Google untuk kegiatan belajar mengajarnya, Mas. Mulai dari penggunaan device yaitu Chromebook yang dilengkapi dengan Chrome Education Upgrade yaitu license dari kami, kemudian juga penggunaan workspace untuk kegiatan belajar mengajarnya di semua sekolah dari jenjang SD dan SMP. Jadi video ini nanti akan kami kemas estetik dan sebagus mungkin untuk bisa kami representasikan ke internasional, Mas. Jadi biasanya kami ada konferensi ya, baik Asia Pasifik maupun di luar Asia Pasifik. Nah, itu biasanya ini menjadi salah satu unggulan kami di Indonesia, yaitu Kota Madiun, bahwasanya sudah menerapkan, bahkan mungkin ke depannya harapan kami tentunya Kota Madiun akan menjadi distrik reference pertama di Indonesia. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan permen rasa pecel? Nah, sebuah inovasi menarik hadir dari penjual pecel yang mengombinasikan pecel dengan gula sehingga menjadi permen pecel. Penasaran seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda. Kota Madiun dan pecel memang tidak bisa dipisahkan, namun brand tersebut wajib terus diperkuat. Salah satunya dengan dimunculkannya produk-produk baru dari olahan pecel, seperti inovasi permen pecel yang digagas kelompok pedagang pecel yang dinamakan Juragan Pecel Kota Madiun. Inovasi permen pecel ini pun mendapat apresiasi dari Wali Kota Madiun Maidi. Wali Kota menambahkan inovasi diharapkan tidak hanya unik, namun juga harus berkualitas dan menarik. Permen pecel menurut Wali Kota memang cukup menarik, namun produknya juga harus berkualitas dan dikemas secara menarik pula. Wali Kota menyebut pemerintah Kota Madiun terus berupaya mempromosikan sambal pecel ke berbagai dunia. Beberapa di antaranya gagal diterima karena saat dibuka sudah muncul jamur dan bau. Wali Kota Maidi pun mengucapkan terima kasih kepada kelompok pedagang pecel yang sudah menggelar pelatihan inovasi tersebut. Harapannya, permen pecel bisa berkembang dengan hadir di setiap warung pecel di Kota Madiun. Sementara itu, pelatihan setidaknya diikuti puluhan pedagang pecel di Kota Madiun. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok. Hasil pembuatan permen pun juga dilombakan dengan harapan peserta bisa lebih bersemangat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang teragum dalam rubrik Flash News berikut ini. Ratusan masyarakat antusias mengikuti jalan santai dan donor darah yang digelar oleh PMI Kota Madiun. Kegiatan tersebut digelar untuk menyemarakkan HUT Lembaga Sosial Kemanusiaan tersebut ke-78. Di antara ratusan massa turut hadir Wali Kota Madiun Maidi, Sekda Suko Dwi Handiarto bersama istri dan segenap jajaran kepala OPD yang ada di lingkup Pemkot Madiun. Kegiatan itu pun juga diikuti Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI). Rute yang dilewati yakni start dari Jalan Pahlawan atau depan Balai Kota Madiun, menuju Jalan Sulawesi, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Jawa, dan finish kembali di halaman depan Balai Kota Madiun. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Maidi mengucapkan apresiasinya kepada seluruh pihak, utamanya PMI dan PDDI. Berkat kerja keras dan ikhlas yang diemban, kemanusiaan di Kota Pendekar berjalan baik. Berkat kerja keras PMI, Kota Madiun mengalami kemajuan dalam hal kemanusiaan. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini mencontohkan, misalnya permintaan ambulan yang sewaktu-waktu bisa langsung ditangani oleh PMI. Tak hanya itu, di usia yang sudah tua, menurut Wali Kota, PMI harus tetap berusia muda, memiliki semangat untuk mengikuti perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut juga digelar donor darah secara gratis. Mulai dari lansia hingga muda-mudi ikut mendonorkan darahnya. Kemudian, mereka diberikan bingkisan langsung oleh Wali Kota. Tak hanya bingkisan, berbagai door prize menarik juga diberikan untuk menambah keceriaan dalam acara. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan.
Talenta muda Kota Madiun kembali unjuk gigi. Hal ini seperti tampak pada pameran tunggal Madiun Art Classes in Cafe Garasi Sabtu 23 September. Pameran tersebut menampilkan karya anak muda Kota Madiun, Joy Zerlina. Wali Kota Madiun Maidi pun turut hadir dalam membuka pameran. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini juga memberikan apresiasi atas karya yang ditampilkan oleh Joy Zerlina. Menurut Wali Kota, Kota Madiun memiliki wadah yang luas bagi anak muda untuk berkarya. Karena itu, mantan Sekda Kota Madiun ini berharap wadah yang sudah ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Lebih lanjut, Wali Kota juga berharap pameran tunggal tersebut bisa menjadi inspirasi bagi anak muda lainnya untuk terus berkarya. Anak ini harusnya ada tempat. Ini kalau dia ngelukisnya itu di sekitar Singapura, luar biasa, hebat. Artinya apa? Dia sudah bisa mengekspresikan dirinya. Mungkin dia juga bisa melukis, tetapi lukisan itu tidak monoton. Tapi lukisan itu betul-betul yang dibutuhkan masyarakat. Semakin itu ide banyak, itu semakin digemari dan semakin dicari. Maka ini perlu pembinaan. Apalagi lukisannya sudah lolos Australia. Ini bagus. Nah, kalau ini nanti dikumpulkan sering mengadakan lomba, artinya bisa ngelukis itu juga sering mengadakan lomba. Karena dia sudah pandai, tetapi diturunkan. Nah, menurunkan ini adanya lomba-lomba. Lomba-lomba hasilnya baik, dia akan bisa ngoreksi. Ini sudah menuju ke profesional. Tidak hanya dia sendiri, tetapi dikembangkan untuk yang lain. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi menyerahkan penghargaan kepada para atlet Kota Madiun yang mewakili kota di ajang Porprov Jatim 2023 Sabtu 23 September malam. Dalam gelaran olahraga tahunan kali ini, kontingen Kota Pendekar berhasil membawa pulang total 49 medali, terinci 10 medali emas, 14 perak, dan 25 perunggu. Total raihan ini meningkat pesat dibanding tahun sebelumnya, yakni 3 emas, 17 perak, dan 13 medali perunggu. Kenaikan signifikan perolehan medali tak lepas dari latihan giat dan motivasi reward yang besar dari Pemkot setempat. Menurut Wali Kota, reward yang diberikan bagi para atlet peraih medali emas di Kota Madiun merupakan yang tertinggi di Jawa Timur, yakni sebesar 40 juta rupiah bagi peraih medali emas, 20 juta rupiah untuk perak, dan 10 juta rupiah untuk perunggu. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut juga berharap ke depan prestasi atlet bakal lebih melesat. Yang mendapat emas makin berprestasi, yang mendapat perak menjadi emas, dan yang mendapat perunggu bisa berubah menjadi perak atau bahkan emas. Reward ini setelah kita kasih reward yang cukup, ternyata atlet itu latihannya serius. Artinya serius, tahun ini membawa prestasi yang membanggakan. Walaupun belum bisa masuk urutan 10. Mudah-mudahan reward nanti akan saya perhitungkan kembali biar nanti bisa paling nggak 10 besar. Ini yang kita lakukan dan hari ini kita bagikan. Biar semangatnya tinggi dan ke depan ya perak biar menjadi emas, yang perunggu jadi perak atau yang perunggu jadi emas. Kalau itu nanti sudah bisa naik 1 digit, punya emas kurang lebih 40, ya sudahlah, kita 5 besar atau 10 besar. Ya, itu target saya, sehingga reward ini akan bisa menyemangati emas dipertahankan, perak menjadi emas, perunggu menjadi emas. Ini yang saya targetkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun tidak pernah sepi prestasi.
Yang terbaru, prestasi tingkat nasional datang dari Aufar Fadilah Dwi Wicaksono, salah satu atlet Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI dari Kota Pendekar yang berhasil membawa pulang medali perunggu di ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN. Di ajang tersebut, Aufar berkompetisi di nomor pancalomba, yakni lari 100 meter, lari 800 meter, lompat jauh, tolak peluru, dan lempar lembing. Berkat kegigihannya itu, dirinya bisa menjadi terbaik ketiga dan menyisihkan puluhan peserta lainnya. Kedepan, siswi kelas 12 IPA SMA Negeri 2 Kota Madiun itu bakal dipersiapkan untuk mengikuti Pusladda agar bisa mengikuti pelatihan sebagai atlet di Pekan Olahraga Nasional atau PON. Sementara itu, Aufar saat diwawancara mengaku senang atas prestasi yang didapatnya. Meskipun tidak bisa membawa pulang emas, setidaknya kerja kerasnya selama latihan terbayar lunas. Ya, harapan saya tuh untuk generasi selanjutnya atau mungkin adik-adik saya yang di bawah saya di Kota Madiun ini bisa meneruskan jejak saya di pancalomba atletik ini. Apalagi kan baru tahun pertama saya ini. Untuk selanjutnya semoga di nasional nanti juga dia bisa mendapatkan podium 1 atau 2. Jalan Aufar masih panjang dan masih banyak mimpi yang bisa diraih gadis berusia 17 tahun itu. Aufar mengaku bakal terus semangat mengikuti kompetisi-kompetisi yang digelar ke depannya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebanyak 4 regu yang terdiri dari 16 orang putra dan 16 orang putri yang berasal dari gudeg pangkalan SMPN Sederajat di Kota Madiun berangkat untuk mengikuti Jambore Daerah Jawa Timur. Hal itu diketahui saat Wali Kota Madiun Maiti selaku Kamabicap Gerakan Pramuka Kota Madiun memberangkatkan kontingen Jambore Wakil Kota Pendekar di Ngrowo Bening Selasa 26 September. Kesempatan itu digunakan Wali Kota untuk memberikan pesan kepada seluruh kontingen. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Madiun ini meminta kepada seluruh kontingen agar menjaga nama baik Kota Pendekar. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga mengatakan bahwa para kontingen yang berangkat ke Jambore merupakan orang yang terpilih. Maka, pengalaman yang didapat harus bisa membawa kebaikan dan harus dijadikan sebagai bekal untuk menuju kesuksesan di masa mendatang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kafilah MTQ Kota Madiun akan mengikuti lomba MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur 30 tahun 2023 di Kota Pasuruan. Untuk itu mereka menggelar audiensi dengan Wali Kota Madiun Maidi untuk berpamitan. Prosesi tersebut berlangsung di ruang 13 Balai Kota Madiun, Selasa 26 September 2023. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota memberikan suntikan semangat bagi 14 kafilah yang akan berlomba. Wali Kota menyiapkan hadiah spesial bagi para pemenang, yakni hadiah umroh bagi peraih juara pertama, juga uang pembinaan bagi peraih juara 2, 3, dan seterusnya. Wali Kota berharap seluruh anggota MTQ bisa membawa pulang prestasi yang membanggakan, serta menjadi penyemangat bagi generasi muda lainnya untuk terus berkarya dan meraih prestasi. Para peserta MTQ dari Kota Madiun, apabila dia nanti meraih juara 1 juara 1 dari jenis apapun, hadiahnya umroh. Saya hadiahkan umroh, nanti sepulang dari sana dapat langsung bulan depannya umroh. Kita hadiahi umroh. Juara 2, 3 hanya uang pembinaan. Ya, harapan kita semuanya juara. Sehingga ada berapa tadi, ada 20 atau ada 18. Juara semua ya umroh kabeh, gak apa-apa. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Di sana tempat timbangannya seperti ini di sana. Suhunya. Keberadaan naskah kuno cukup berharga, apalagi jika naskah tersebut merupakan satu-satunya. Karena itu, masih adanya naskah tersebut wajib diselamatkan. Tak heran, hal ini membutuhkan peran bersama. Pemerintah Kota Madiun pun memberikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah turut berkontribusi terkait penyelamatan naskah-naskah kuno.
saat sosialisasi peran serta masyarakat dalam preservasi naskah kuno di Sun Hotel, Rabu 27 September. Wali Kota menyerahkan plakat dan piagam penghargaan kepada masyarakat yang dinilai telah berkontribusi. Salah seorang di antaranya ialah Suhardo. Warga Kelurahan Demangan ini mendapatkan penghargaan karena telah memberikan koleksi buku-buku lawasnya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun. Namun, dari buku yang ditawarkan, hanya ada satu buku yang diterima, sebab hanya satu buku tersebut yang belum ada di koleksi perpustakaan. Pemerintah memang tidak meminta sepenuhnya buku tersebut, termasuk milik Suhardo. Buku yang dimaksud hanya akan didigitalisasikan. Naskah asli akan dikembalikan kepada yang punya. Perpustakaan hanya menyimpan yang versi digitalnya. Buku atau naskah kuno pastinya menyimpan banyak ilmu, seperti buku Widotomo yang dimiliki Suhardo tersebut. Buku berisi pangkur dan mocopatan ini bukan sekedar tembang, namun syarat akan petuah kehidupan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Hadirnya jalan tol Trans Jawa nyatanya tidak menurunkan minat pelancong untuk mampir di Kota Madiun. Buktinya, masih ada banyak wisatawan yang memilih singgah ke Kota Pendekar sebelum ke daerah tempat tujuan, seperti tim Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau ADART, Koperasi Setia Bakti Wanita Surabaya ini. Berniat ke Solo, tim yang berjumlah belasan anggota ini memilih untuk mampir melihat Kota Madiun. Selasa 26 September 2023, Ketua Rombongan Prastiwi mengatakan rombongan dari Surabaya rencananya hendak ke Solo, tetapi mampir ke Kota Madiun dulu. Karena menurut informasi dari media sosial dan internet, ada perkembangan pesat di Kota Madiun. Prastiwi dan rombongan pun mengaku terkesan dengan Kota Madiun saat ini. Menurutnya ada perubahan luar biasa, khususnya kawasan jantung kota. Prastiwi yang sudah pernah ke Kota Madiun sebelumnya mengaku pangling, sebab Kota Madiun sudah jauh berkembang. Menurutnya ada banyak spot menarik yang pantang untuk tidak diabadikan menjadi kenangan. Prastiwi dan rombongan mengaku banyak mendapatkan foto menarik, padahal hanya berkunjung di satu lokasi. Dimulai dari Patung Merlion, kawasan Sumberwangi, Musola Ka'bah, Jembatan Eropan, Menara Eiffel, dan lain sebagainya. Prastiwi berharap perkembangan Kota Madiun bisa semakin ditingkatkan. Tidak hanya wisata buatan, tetapi bisa ditambah dengan wisata bernuansa alam, agar semakin melengkapi destinasi wisata yang sudah bagus tersebut. Dari tim ADART Koperasi Setia Bakti Wanita, jadi kita membentuk suatu perkumpulan yang setiap bulan kita selalu ketemu, dan alhamdulillah hari ini kita bisa jalan-jalan bareng. Dari Surabaya mau ke Solo, kita mampir dulu ke Madiun untuk menikmati destinasi wisata di Madiun. Yang informasinya yang kita dapat sudah banyak pembangunan sehingga Madiun semakin berkembang dan cantik. Wah, terus terang aja saya takjub. Karena beberapa tahun yang lalu beda banget sama sekarang ya. Untuk saya pribadi. Nenek saya orang Madiun di Jalan Diponegoro. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Pagi-pagi dandan yang cantik, tonton terus Madiun This Week. Saya Marik Muzaya bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.